Siapa kamu? Kataku sambil ketakutan. Dia hanya memandangku, seram sekali. Seketika ia bangkit dan menghampiriku. Wajahnya mendekat kepadaku dengan senyumnya yang mengerikan dan matanya yang melotot namun kosong sembari memandangku. Aku diam, badanku tidak bisa bergerak, kaku sekali. Seketika ia menjauh. Wajahnya seketika berubah manis. Aku Alice, katanya sambil tersenyum. Sedang apa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Kataku yang masih belum percaya ia ternyata bisa berkata seramah itu. Kamu tidak perlu tahu siapa aku sebenarnya. Mau kan kita berteman? Katanya sembari tersenyum. Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu mau berteman denganku? Kataku. Bantu aku. Aku harus mencari jari-jariku yang hilang. Kata Alice sembari bersedih. Ia menunjukkan tangannya. Jari-jarinya hilang. Saat itu aku tahu kalau dia bukan manusia. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana? Kamu menolakku? Katanya memastikan. Aku masih diam. Sampai nampaknya dia sedih dan kecewa padaku. Baiklah, tidak ada yang mau membantuku. Manusia benar-benar jahat, katanya. Sambil pergi dari hadapanku. Seketika aku berucap, baiklah, tapi apa yang harus aku bantu? Benarkah? Katanya kembali tersenyum. Tring. Seketika dia menyentuh dahiku. Aku seperti terbawa ke dalam sebuah cerita. Cerita yang sangat mengerikan. Aku berada di dalam sebuah rumah yang besar. Di situ aku lihat seorang laki-laki bernama Marco sedang bersama Alice yang sedang memainkan pianonya. Alice terlihat sangat senang sekali. Tapi tiba-tiba seorang wanita cantik datang. Ngomong-ngomong, Marco ini tampan sekali. Lihatlah rambutnya yang rapi itu. Kulitnya yang putih dan badannya sangat proporsional. Tapi aku rasa dia bukan siapa-siapanya Alice. Karena tiba-tiba seorang wanita cantik datang terlihat sangat galak. Namanya Carla. Ia marah kepada Alice yang hanya mengganggunya pacaran dengan Marco. Oke, di sini aku tahu kalau Marco itu adalah pacar dari Carla. Carla adalah kakak dari Alice. Oh, aku semakin paham kalau Carla ini tidak suka dengan Alice karena Alice dianggap sebagai pengganggu. Padahal Marco sangat suka dengan anak-anak. Mungkin Alice tidak salah. Tapi memang Carla saja yang merasa Marco jadi lebih perhatian kepada Alice daripada dirinya. Malam itu Carla marah sekali sama Alice karena ia gagal kencan. Cuma karena Marco hanya ingin mendengar Alice memainkan pianonya. Carla menarik Alice. Kebetulan sekali waktu itu keluarga Alice sedang berada di luar kota. Seketika Carla menarik Alice paksa dari tempat tidurnya. Carla marah. Kamu sudah keterlaluan Alice. Seruan Carla yang sangat marah sekali kepada Alice. Kak, ada apa? Kenapa jadi aku yang salah? Kata Alice sembari menangis. Diam! Kata Carla membentak Alice. Alice dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah. Badan Alice diikat di sebuah tiang. Dengan tangan yang juga diikat. Namun tidak menyatu dengan tiang kayu di situ. Di situ Carla mengambil sebuah pisau besar. Mirip dengan pisau daging. Carla lalu memegang tangan Alice dan menaruhnya di sebuah meja kayu. Alice terus berteriak. Kak, tidakkah apa yang mau kakak lakukan? Alice menangis. Tampak sudah pasrah. Darah mengucur deras mengenai Alice dan Carla. Terlihat Carla sudah memotong jari-jari Alice yang mungil itu. Ini akibat dari kamu yang selalu cari perhatian sama Marco. Begitu katanya. Terlihat jelas Carla sangat cemburu. Alice sudah tidak bisa berbicara. Ia kesakitan. Carla malah tertawa dengan apa yang telah ia perbuat. Melihat Alice yang kesakitan, Carla malah semakin menjadi-jadi. Ia lalu langsung melempar pisau daging itu ke tubuh Alice. Cerat, pisau itu mengenai dada Alice. Seketika Alice tidak bisa berkata-kata. Pandangannya kabur. Carla mendekati Alice sambil tertawa. Aku tersadar. Alice masih di sebelahku. Kenapa dia begitu kejam sekali? Kataku sambil merasa ketakutan. Entahlah. Manusia memang selalu merasa tersaingi. Karenanya mereka tidak mau kalah. Menganggap dirimu kalah, tandanya kamu mati. Sama denganku. Katanya. Aku tidak begitu paham. Namun aku bertanya. Kalau aku membantumu, apa yang harus aku lakukan? Oh iya, namaku Patricia. Kamu bisa memanggilku Patty. Patty, tolong cari jari-jariku. Aku ingin memainkan piano ini lagi. Tring. Aku terdiam. Lalu berbicara. Mencari jari-jarimu?
Lalu, tadi kamu memainkan piano dengan apa? Aku ini bukan manusia. Aku bisa memainkannya dengan hanya melihat piano itu. Tapi, bukan itu yang aku mau. Aku mau memainkannya dengan jari-jariku ini. Lagi pula, sejak kamu pindah ke sini, aku sudah mendengarkanmu memainkan lagu Furellis itu. Lagu kesukaanku, kata Elis sambil tersenyum. Aku heran, dan sesekali bertanya, di mana aku bisa menemukan jari-jarimu? Bukannya aku tidak tahu di mana rumahmu itu? Elis tersenyum. Rumahku adalah rumah yang kamu tempatin sekarang. Ternyata rumah ini berhantu. Aku merasa akan ada sesuatu lagi yang terjadi dan tidak mau membantunya. Namun, aku kasihan dengan Elis. Jadi apa yang harus aku lakukan, Elis? Kataku penasaran. Kamu harus melewati 3 rintangan Patricia. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. 3 tantangan. Elis mengangguk senang.